Selamat datang di video ini. Kita akan melihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bisa membantu memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Kita akan mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Saya, Ana Amelia Rizkia, guru di SMP Negeri 1 Sukodono. Sekolah ini memiliki program sekolah ramah anak, dan kami menerapkan kurikulum merdeka untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa belajar sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan mereka. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana model pembelajaran TikTok diterapkan untuk mengeksplorasi alat ukur. TikTok adalah singkatan dari tanya, investigasi, kelompokkan, teknologi, observasi, dan koreksi. Metode ini juga terintegrasi dengan penggunaan Google Lens yang membantu siswa belajar dengan lebih interaktif dan kolaboratif. Dengan teknologi, kita bisa membuat pembelajaran lebih relevan dan menyenangkan, serta membantu siswa lebih memahami materi yang seringkali sulit, seperti pengukuran dan alat ukur. Kondisi saat ini, di kelas 7, motivasi belajar siswa cukup rendah. Nilai rata-rata sumatif pada materi pengukuran hanya mencapai 70 dari KKTP 75. Banyak siswa kesulitan memahami alat ukur dan konsep pengukuran. Melalui survei, siswa menyatakan bahwa pembelajaran masih monoton dan kurangnya variasi serta pemanfaatan teknologi membuat mereka kesulitan memahami materi. Tantangan ini mendorong saya untuk mencari solusi kreatif melalui kajian literatur dan diskusi dengan rekan sejawat. Dengan rekan sejawat, saya menyusun solusi dari pembelajaran yang sudah ada di kelas itu, yang dulu-dulu masih perbaikan, ya tidak, kemudian kita sekarang mencari solusi bersama. Hingga akhirnya saya memilih model pembelajaran TikTok yang interaktif dan menggunakan teknologi. Berikut adalah tahapan dalam pembelajaran TikTok yang saya terapkan, yaitu tanya, investigasi, kelompokkan, teknologi, observasi, dan koreksi. Pada tahap tanya, siswa diajak untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan rasa ingin tahu mereka tentang alat ukur. Mereka bebas mengajukan pertanyaan apapun yang relevan dengan materi. Ini membuat mereka membangun rasa penasaran dan keterlibatan siswa, menjadikan proses belajar lebih bermakna bagi mereka. Di tahap investigasi, siswa mulai mencari jawaban dari pertanyaan mereka dengan memanfaatkan berbagai sumber. Mereka menggunakan Google Lens untuk memotret alat ukur, dan mencari informasi secara cepat. Dengan bantuan teknologi ini, siswa dapat mengakses informasi yang lebih kaya dan akurat. Membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Ini juga melatih siswa dalam keterampilan literasi digital yang sangat penting di era sekarang. Setelah investigasi, siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkat kesiapan belajar mereka.
pembelajaran berdiferensiasi terlihat jelas di tahap ini. Siswa dengan kemampuan tinggi merancang percobaan untuk menguji ketelitian berbagai alat ukur dengan bantuan Google Lens. Siswa kelompok sedang menggunakan Google Lens untuk melakukan pengukuran benda-benda kompleks dan membandingkan hasilnya. Siswa kelompok rendah fokus menggunakan Google Lens untuk membaca skala, mengidentifikasi bagian alat ukur, serta melakukan pengukuran sederhana. Siswa kemudian menggunakan teknologi Google Lens untuk menganalisis hasil pengukuran. Teknologi ini memudahkan mereka memeriksa keakuratan data dan membuat perhitungan lebih cepat. Integrasi teknologi dan pembelajaran membantu siswa menjadi lebih percaya diri dan mandiri dalam belajar. Pada tahap ini, siswa melakukan observasi terhadap hasil pengukuran yang mereka peroleh. Mereka juga membuat hasil percobaan dalam beberapa produk seperti Canva, podcast sederhana, atau vlog mini. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi berjalan, di mana siswa dibebaskan dalam membuat produk hasil percobaan sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga melatih mengembangkan bakat yang dimilikinya. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Siswa bergiliran menjelaskan temuan mereka di depan kelas. Siswa lain memberikan masukan dan bertanya untuk lebih memahami proses yang dilakukan setiap kelompok. Diskusi ini menambah wawasan bagi semua siswa di dalam kelas. Melalui presentasi ini, siswa belajar untuk menyampaikan hasil kerja mereka secara jelas dan sistematis. Tahap terakhir adalah refleksi. Di sini, siswa diajak untuk merenungkan proses belajar yang telah mereka lalui, baik dari segi konten maupun keterampilan yang mereka pelajari. Ini adalah momen penting bagi siswa dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dan perbaikan untuk pembelajaran mendatang. Mari kita dengar beberapa testimoni siswa tentang pengalaman belajar mereka dengan menggunakan model pembelajaran TikTok dan teknologi Google Lens. Saya suka belajar dengan teknologi. Cara ini bikin saya lebih percaya diri karena saya bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu belajar dan lebih cepat memahami materi. Terima kasih Bu Ana. Belajar dengan metode ini sangat menyenangkan. Saya jadi lebih mudah memahami alat ukur dengan bantuan Google Lens dan kerja kelompok juga membuat seru. Makasih Bu Ana. Terima kasih telah menyaksikan. Mari terus berinovasi dalam pendidikan dan membantu setiap siswa mencapai potensi terbaik mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi. 7C